Kami dari kelompok 7, Kecerdasan Buatan Kelas A, Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atmajaya. Kami di sini terdiri dari saya sendiri, Patricia Meta, teman saya Bella Aresta, Michael Odi, Esther Nainggolan, dan Sandrina Maria. Di sini kami akan membahas aplikasi virtual reality dalam film Ready Player One. Tahukah kalian film Ready Player One? Jika kalian belum tahu, tenang aja, di sini kami akan menjelaskan secara singkat apa itu film Ready Player One dan apa yang kami bahas di dalam film tersebut. Saya akan menjelaskan sinopsis film Ready Player One, di mana dalam film Ready Player One ini terdapat aplikasi Artificial Intelligence dalam dunia nyata. Dalam film ini terdapat dunia virtual Oasis, di mana dunia virtual ini memungkinkan pemainnya pergi dan melakukan apa saja yang diinginkannya. Dunia virtual ini diciptakan oleh James Halliday. Dalam Oasis, semua aktivitas kontrol oleh imajinasi dan pemainnya. Dan Wade Watts memiliki avatar dalam dunia Oasis tersebut. Wade menghabiskan waktu sehari-harinya menjelajahi dunia virtual Oasis tersebut. Suatu hari, James Halliday meninggal. Sang pencetus Oasis meninggal dan bersama kepergiannya, James Halliday meninggalkan teka-teki besar, yaitu perburuan Easter eggs. Siapapun yang dapat memenangi perburuan Easter eggs, dia akan diberikan hadiah seluruh kekayaan James Halliday serta mengelola dunia virtual Oasis. Setelah kalian mendengar sinopsisnya tadi, pasti kalian sudah bisa berpikir kan, apa yang akan kami bahas? Ya, yaitu visual reality. Itu virtual reality. Virtual reality merupakan teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungannya yang ada di dalam dunia maya tersebut yang disimulasikan oleh komputer. Bisa dibilang, virtual reality merupakan proses penghapusan dunia nyata di sekeliling manusia, kemudian membuat si pengguna atau user merasa tergiring masuk ke dalam dunia virtual tersebut yang sama sekali tak bersentuhan dengan dunia nyata. Belum membahas virtual reality, alangkah baiknya mengenal apa itu kecerdasan buatan terlebih dahulu. Artificial intelligence atau bisa juga disebut sebagai kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin, yaitu komputer, agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Sistem AI sekarang ini sering digunakan dalam bidang ekonomi, obat-obatan, teknik, dan militer, seperti yang telah dibangun dalam beberapa aplikasi perangkat lunak, komputer rumah, dan video game. Virtual reality adalah teknologi simulasi komputer yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan lingkungan tiga dimensi sekaligus berinteraksi dengan individu lain. Virtual reality bekerja dengan memanipulasi otak manusia sehingga seolah-olah menciptakan berbagai hal yang virtual terasa seperti hal yang ada di dunia nyata. Bisa dibilang, virtual reality merupakan proses penghapusan dunia nyata dari manusia, kemudian si pengguna merasa tergiring ke dunia virtual yang sama sekali tidak bersentuhan dengan dunia nyata. Sejarah virtual reality adalah sebagai berikut. Pada dasarnya, istilah virtual reality pertama kali digunakan pada pertengahan tahun 1980-an ketika Jaron Lanier, pendiri dari VPL Research, memulai pengembangan alat, khususnya kacamata dan sarung tangan, yang bertujuan untuk berinteraksi dengan apa yang kemudian disebut sebagai virtual reality. Namun, belum itu pun terjadi, ilmuwan sudah mengembangkan simulasi lingkungan yang disebut sebagai simulated environment. Salah satu tonggak sejarah tersebut adalah Sensorama pada tahun 1956. Hal tersebut dilatar belakangi oleh seseorang yang bernama Morton Helix, seorang pekerja di motion picture milik Hollywood. Dia ingin mengamati bagaimana orang dapat merasakan seolah-olah mereka berada di dalam dunia movie. The Sensorama Experience mensimulasikan lingkungan kota tumbuhan, di mana Anda seolah-olah mengendarai sepeda motor. Simulasi multisensor memperbolehkan Anda melihat jalanan, mendengarkan suara, merasakan mesin, vibrasi, dan mencium bau knalpot motor pada dunia yang didesain.
Tidak hanya itu, Delic juga mematenkan sebuah perangkat layar yang dipasang pada kepala, yang disebut dengan telesperma, pada tahun 1960. Banyak penemu yang nantinya akan menciptakan alat mereka terinspirasi dari alat mirip Helix. Pada tahun 1965, seorang penemu bernama Ivan Sutherland menawarkan sebuah piranti yang bernama The Ultimate Display, yang nantinya akan menjadi sebuah jendela menuju dunia virtual. Kemudian pada tahun 1967, Sutherland bersama dengan muridnya yang bernama Bob Sproul menciptakan virtual reality HMD pertama dengan nama Sword of Damocles. Piranti display kepala ini terhubung dengan komputer, berbeda dengan alat sebelumnya yang terhubung dengan kamera, dan cenderung kuno desainnya, karena hanya menunjukkan bentuk virtual wireframe sederhana. Tahun 1970 dan 1980-an adalah waktu yang populer untuk prospek VR. Kemajuan optik berjalan beriringan dengan proyeksi yang bekerja pada perangkat haptik dan instrumen lain, memungkinkan untuk bergerak di ruang virtual. Sebagai contoh, pada pusat penelitian NASA pada tahun 1980-an, mereka menerapkan sistem virtual and interface environment workstation atau bisa juga disebut sebagai VIEW, dengan kombinasi piranti display kepala dan sarung tangan untuk mengaktifkan interaksi haptik. 10 tahun kemudian, VR bisa digunakan sebagai sarana latihan dan simulasi bagi militer Amerika dan NASA. Produksi massal VR terjadi juga pada tahun 1990-an, hingga terjadi pembukaan arcade khusus untuk VR. Perangkat VR kontemporer pun kemudian muncul dengan diperkenalkannya prototipe Oculus Rift yang terhubung ke personal komputer pada tahun 2010. Antara 2014 dan 2017, pasar berkembang dari PC tethered headset atau bisa disebut sebagai headset yang terhubung ke PC. Sebagai contoh adalah HTC Vive ke headset yang terhubung ke konsol misalnya PSVR Sony, dan mobile tethered headset misalnya Samsung Gear VR dan Google Cardboard. Headset tanpa tali misalnya Oculus Go, Lenovo Mirror Solo, dan HTC Vive Focus tiba pada tahun 2018 menjadikan VR sebagai platform independen. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang kecerdasan buatan yang ada pada virtual reality atau yang biasa kita sebut sebagai VR. Yang pertama ada machine learning. Cabang dari kecerdasan buatan yang ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi secara mandiri. Seperti yang kita ketahui, virtual reality secara otomatis akan mengikuti pergerakan dari penggunanya. Misalnya, saat penggunanya menoleh ke kiri, maka virtual reality akan secara otomatis memperlihatkan lingkungan yang ada di bagian kiri, dan seterusnya. Yang kedua, ada visual pattern recognition. Nah, cabang dari kecerdasan buatan yang ini memiliki kemampuan untuk menerapkan penglihatan manusia. Seperti yang kita ketahui, VR dapat memberi pengalaman bagi penggunanya untuk merasakan dunia lain sampai dengan 360 derajat seolah-olah nyata. Saya akan menjelaskan tentang pengetahuan apa aja sih yang ada di dalam aplikasi VR ini jika menurut pohon kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kita tahu dalam pohon kecerdasan buatan tersebut terdapat cabang dan subcabang yang berisi pengetahuan dari aplikasi. Nah, ada beberapa pengetahuan yang ada di dalam aplikasi VR ini. Yang pertama itu ada virtual world. Virtual world ini berfungsi untuk menciptakan atau membuat konten virtual world dalam bentuk screenplay maupun script. Lalu yang kedua ada immersion. Immersion ini adalah sensasi yang akan membuat si pengguna VR ini benar-benar merasakan berada di lingkungan dunia nyata, padahal itu adalah fiktif maupun fantasi. Lalu yang ketiga itu ada sensory feedback. Sensory feedback ini akan menyampaikan informasi dari virtual world tersebut ke panca indera pengguna, baik itu melalui visual, audio, maupun sentuhan. Lalu yang keempat itu ada interactivity. Interactivity ini bertugas untuk merespon pengguna sehingga si pengguna ini dapat benar-benar merasakan sedang berinteraksi dengan dunia fantasi tersebut. Lalu dalam teknologi VR ini berisi atau mencakup dan mempengaruhi beberapa bidang tertentu. Nah, di sini saya akan menguraikan beberapa saja.
Yang pertama itu dalam bidang astronomi. Dalam bidang astronomi, teknologi VR ini dapat berguna sebagai simulasi luar angkasa yang dimana dapat membantu para astronot untuk menjadi tempat latihannya sebelum nantinya akan benar-benar memasuki luar angkasa. Lalu yang kedua itu ada dalam bidang militer. Teknologi virtual world ini berfungsi di dalam bidang militer sebagai sesuatu yang menyediakan informasi penting. Contohnya itu seperti informasi peta, kompas, penanda lokasi maupun penanda lawan. Lalu itu yang ketiga itu ada dalam bidang pendidikan. Teknologi virtual world ini dapat menyediakan informasi atau pengetahuan jarak jauh, sehingga contohnya itu seperti saat ingin melakukan kunjungan ke suatu tempat, contohnya itu ke museum, sehingga nantinya akan lebih memudahkan dan juga menghemat waktu maupun uang. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih.